Dan seringkali terjadi yang terpilih adalah orang-orang belum tentu yang terbaik, belum tentu yang terpintar, belum tentu yang paling bagus integritasnya. Harus diakui atau tidak, ya, terutama karena didorong oleh medsos, di mana siapapun tiba-tiba bisa menjadi populer dengan segala macam ulahnya, kreativitasnya. Dunia, terutama Indonesia, lebih menghargai orang yang populer daripada orang yang pintar. Lebih menghargai orang yang dikenal, dipilih, daripada misalnya orang jujur. Dan itu terjadi di mana-mana, mulai dari pilkada. Pilkada itu, ya, kontes banyak-banyakan dipilih loh. Dan dasar pemilihannya, ya, itu adalah karena keterkenalan baik karena prestasi maupun untuk hal-hal yang kadang-kadang banyak sekali faktor X-nya. Mungkin karena diberi hadiah supaya dipilih dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang terjadi di pilkada. Saya ketika kali bertarung di pilkada dan itu terjadi. Pemilihan kepala daerah, pemilihan ketua-ketua organisasi, pemilihan ketua organisasi masyarakat mungkin, ya, adalah banyak-banyak dipilih. Ngumpulin siapa yang punya suara terbanyak. Ya, pemilihan ketua partai juga begitu kan. Pemilihan induk-induk organisasi ketua juga begitu. Mau PSSI, mau apa, mau PBSI, mau PTMSI, mau apapun, semuanya adalah dasarnya banyak-banyakan dipilih. Nah, di sini persoalannya. Kalau kontestasi untuk banyak dipilih itu dilakukan dengan parameter-parameter yang terukur, misalnya kecerdasan, kepintaran, ya, kemudian integritas, itu nggak apa-apa. Masalahnya banyak sekali faktor X-nya. Itulah yang terjadi di Indonesia. Dan jadi itulah yang terjadi juga kenapa orang yang demikian ngebela-belain supaya tercitrakan menjadi orang yang baik, orang yang menarik untuk dipilih, ya. Dan seringkali terjadi yang terpilih adalah orang-orang belum tentu yang terbaik, belum tentu yang terpintar, belum tentu yang paling bagus integritasnya. Tidak begitu kan? Itu yang terjadi di Indonesia sekarang. Saya pernah membahas ini dengan Noe. Kita bicara itu. Bagaimana akhirnya faktor-faktor popularitas mengalahkan intelektualitas, mengalahkan kejujuran, mengalahkan banyak sekali ukuran-ukuran lain untuk kita memilih seorang pemimpin, ya. Ini yang harus kita atasi. Ya, oleh karena itu pelajaran ilmu untuk, ya, menjadi populer menjadi sangat penting. Orang menyebutnya ada yang namanya personal branding, ada juga mengatakannya pencitraan. Dan Anda lihat di medsos, ya, banyak sekali orang tiba-tiba terkenal. Ada orang cuma mendesah doang terkenal. Ada orang yang cuma marah-marah aja menjadi sangat terkenal, menjadi sangat populer, ya. Ada orang yang ngeprank aja bisa terkenal. Ya, di sini persoalannya karena lagi-lagi adalah popularitas. Ya, masyarakat itu terbentuk dengan sendirinya. Jadi di mana orang-orang yang bicara serius itu tidak terlalu mendapatkan tempat dibandingkan orang yang membuat konten-konten lucu-lucuan, yang receh. Boleh-boleh aja sih, tapi untuk memilih pemimpin rasanya kita harus lebih berhati-hati, lebih harus mempertimbangkan banyak faktor. Teman-teman, inilah persoalan kita bersama. Mari kita renungkan, ya, saya tidak terlalu mewah untuk mengedukasi masyarakat supaya kalau memilih pemimpin, pilihlah yang betul-betul kita percaya bisa memimpin, pilihlah yang betul-betul punya integritas baik, ya, yang betul-betul bisa dipercaya, yang betul-betul punya kemampuan leadership. Ya, kemampuan leadership kadang-kadang tidak juga dites, ya, dinilai dalam kontestasi. Padahal itu yang paling penting. Belum tentu orang populer bisa menjadi seorang leader. Semoga kita belajar dan mari kita renungkan dan kita cari solusinya. Silakan komen, ya, silakan juga like, subscribe, dan bunyikan lonceng supaya tiap kali ada konten yang menarik Anda tahu bahwa Helmi Bicara, ya, ada untuk kita bersama. Bye bye.